That shit. Kompetensi inti, kompetensi dasar, ujung kaku, dan ujung pisaunya. Kelompok lidah ikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Maria di dalam video pembelajaran. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita like, comment, dan subscribe. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang fluida statis. Berikut ini adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Fluida adalah saat yang mengalir dan berubah bentuk. Saat fluida adalah saat cair dan saat fisis. Fluida sendiri dapat dipahami ketika dalam keadaan statis. Jika kita bandingkan sebuah besi dengan sebuah kayu yang volumenya sama besar, pasti yang akan terasa lebih berat adalah sebuah besi akan terasa lebih berat daripada sebuah kayu. Hal tersebut karena besi di sini lebih padat. Di dalam fisika itu dinamakan dengan massa jenis yang dirumuskan dengan Rho sama dengan massa dibagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Apa sih fluida itu? Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Sedangkan fluida statis adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perubahan, perpindahan bagian-bagiannya. Fluida statis terbagi dalam beberapa materi. Yang pertama ada tekanan, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, gejala permukaan, dan hukum Stokes. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas, yang dibuktikan dengan persamaan P sama dengan F per A, di mana P adalah besar tekanan yang satuannya Newton per meter kubik atau Pascal, F adalah gaya yang bekerja yang satuannya Newton, sedangkan A adalah luas penampang yang dikenai gaya. Dalam satuan internasional, satuan tekanan adalah Newton per meter kubik. Satuan lainnya dari tekanan antara lain yaitu 1 N per M kuadrat sama dengan 1 Pascal, 1 bar yang sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, dan 1 ATM yang setara dengan 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 1,1 bar. Nah, penerapan tekanan ini ada pada konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada pisau dan pada paku. Mengapa ujung paku dan ujung pisau itu runcing? Nah, hal tersebut dikarenakan supaya tekanan pada paku ataupun pisau itu semakin besar, supaya lebih mudah menancap pada benda lain. tekanan hidrostatis adalah sebuah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis pada suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat yang ditimbulkan oleh titik tersebut. Pada gambar ini, tekanan yang dihasilkan oleh gaya berat benda F terhadap luas permukaan wadah di sini jadinya P sama dengan F per A. F di sini yaitu M dikali G, sehingga P sama dengan M dikali G per A. Massa di sini yaitu
rho dikali V, sehingga P sama dengan rho dikali V dikali G per A. Sedangkan V di sini adalah A dikali H, sehingga rho dikali A dikali H dikali G per A. Sehingga P yaitu rho dikali G dikali H atau rho dikali H dikali G. Soal sebuah bejana dengan kedalaman 20 cm. Berapa tekanan hidrostatisnya? Dengan rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik. H adalah kedalaman yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Sedangkan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kita ketahui bahwa P sama dengan rho dikali H dikali G. Dengan 13.600 dikali 0,2 dikali 10 sama dengan 27.200 Newton per meter kuadrat. Tekanan total. Di dalam kehidupan, fluida yang berada di dalam suatu bejana juga menerima tekanan dari luar, sehingga tekanan total yang berada dalam suatu bejana adalah PA sama dengan P0 ditambah rho GH. PA adalah tekanan dari titik A, sedangkan P0 adalah tekanan udara luar, yang sama dengan 1 atm sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Contoh soal, sebuah air dengan kedalaman 3 meter, berapa tekanannya? Diketahui PO sama dengan 1 atm dan H adalah 3 meter. PO sama dengan 1 atm sama dengan 1 kali 0,13 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dengan G adalah 10 meter per sekon kuadrat dan rho air yaitu 1000 kg per meter kubik. PA sama dengan P0 ditambah rho GH sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ditambah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter sama dengan 1,31 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Di dalam kehidupan sehari-hari, hukum Pascal diaplikasikan dalam bentuk rem hidrolik, alat pengangkat mobil, dan dongkrak hidrolik. Nah, tahukah kalian bagaimana bisa sebuah alat pengangkat mobil itu bisa mengangkat mobil yang ukurannya besar walaupun luas penampangnya dia kecil? Hal tersebut akan dijelaskan oleh video berikut ini. Bagaimana ya mesin pengangkat mobil ini bisa mengangkat mobil yang hanya dengan gaya yang kecil, padahal mobilnya cukup besar? Nah, hal itu karena mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang berisi cairan. Gaya tekan yang diberikan pada pengisap pertama digantikan oleh udara ketika alat ini dioperasikan. Udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir, tekanan tersebut dibawa oleh zat cair ke pengisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar, bahkan bisa mengangkat mobil hingga ketinggian 1,5 meter. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya oleh benda tersebut, yang dirumuskan oleh F sama dengan rho G V, di mana F ini adalah gaya ke atas, rho ini adalah massa jenis dari fluida, G adalah gravitasi, dan V adalah volume dari fluida. Atau bisa juga volume fluida dikali massa jenis fluida sama dengan volume benda dikali massa jenis benda.
Nah, ketika benda berada di dalam zat cair, berat benda akan berkurang karena adanya gaya apung atau berat semu. Yang mana persamaannya yaitu W aksen sama dengan WU dikurangi FA, di mana W aksen adalah berat zat dalam cair, sedangkan WU adalah berat zat di udara, dan FA adalah gaya angkat ke atas. Nah, mengapa ada benda ketika kita masukkan ke dalam air, itu ada yang melayang, terapung, dan tenggelam? Hal tersebut disebabkan oleh massa jenis. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Adanya gaya Archimedes pada zat cair mengakibatkan benda yang berada di dalam zat cair itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Sebuah benda dikatakan terapung ketika benda tersebut sebagian volumenya akan muncul di permukaan zat cair. Sebuah benda yang terapung juga karena gaya Archimedes lebih besar daripada berat benda tersebut. Namun ketika benda terapung, itu gaya Archimedesnya akan sama dengan berat benda. Hal ini ketika benda sudah terapung, sehingga massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Nah, sedangkan ketika benda melayang, itu massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Hal ini dikarenakan benda terletak di antara permukaan dan dasar air. Oleh karena itu, berat benda akan sama dengan gaya Archimedes atau gaya angkat benda tersebut. Dan ketika benda dinyatakan tenggelam, itu ketika benda tersebut ada di dalam dasar air tersebut. Nah, karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau berat benda lebih besar dari gaya angkat benda tersebut. Itu mengapa sebuah batu yang dimasukkan ke dalam air akan tenggelam dan tetap tenggelam, namun sebuah kapal yang lebih berat justru dia bisa terapung di atas air. Hal tersebut karena kapal dibuat massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Oleh karena itu, gaya angkat benda akan lebih besar daripada berat benda tersebut. Sedangkan batu, massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis zat cair, sehingga batu akan tenggelam. Bagaimana dengan kapal selam yang bisa menyelam dan terapung kembali? Kapal selam memiliki katup udara, udara bertekanan, lubang penggenang, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Sampai jumpa. Contoh soal. Sebuah balok memiliki volume 4 meter kubik. Jika balok tercelup setengahnya dalam air, berapa gaya ke atas yang dialami balok? Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Sedangkan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ketahui volumenya itu 4 meter kubik. Nah, karena dia tercelup setengahnya, maka volume dalam airnya atau Vc sama dengan setengah dikali 4 meter pangkat 3, sehingga volume dalam zat cairnya itu 2 meter pangkat 3. Dan massa jenis cair itu 1000 kg per meter kubik, sedangkan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tanyakan berapa gaya angkatnya. Gaya angkat sama dengan
Massa jenis dalam zat cair, volume zat cair dikali gravitasi, sehingga 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 2 meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon sama dengan 20.000 Newton. Nah, materi selanjutnya dari fluida statis adalah gejala permukaan. Pernahkah kalian melihat serangga yang hinggap di permukaan air? Atau pernahkah kalian menaruh paperclip di permukaan air? Mengapa ya tidak tenggelam? Hal tersebut bukan magic, melainkan science. Hal tersebut dikarenakan adanya tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Penyebab tegangan permukaan ini karena adanya gaya kohesi zat cair atau gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Gaya tarik antar partikel ini menyebabkan ikatan yang cukup kuat sehingga pada permukaan zat cair berbatasan dengan udara seperti membentuk lapisan elastik. Persoalan pertama, jarum dengan massa M dan panjang L ini dirumuskan dengan gamma sama dengan F per L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, F adalah gaya dari benda tersebut, dan L adalah panjang dari benda tersebut. F ini merupakan massa dikali gravitasi atau berat dari benda tersebut, sedangkan L adalah panjang dari benda tersebut. Soalan kedua, kawat uhu dan larutan sabun. Kawat AB ini sifatnya bisa turun naik. Untuk menahan agar kawat AB tidak naik, maka ditarik dengan gaya F. Sehingga dapat dirumuskan dengan gamma sama dengan F per 2L. Mengapa 2L? Hal tersebut bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu kapilaritas. Kalian perhatikan permukaan air dalam gas berikut. Ya, nampak cekung atau meniskus cekung. Hal tersebut karena adhesi pada air tersebut lebih besar daripada kohesinya. Adhesi adalah gaya tarik antar partikel sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik antar partikel sejenis. Untuk zat dengan kohesi lebih besar dibanding adhesinya, maka akan meniskus cembung, atau air dalam sedotan akan turun. Hal tersebut karena gejala kapilaritasnya berupa penurunan zat cair. Nah, penurunan zat cair ini maka nilai H akan negatif atau kurang karena nilai cos sudut kotak juga negatif. Lalu, apa sih gejala kapilaritas itu? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pembuluh kapiler yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan, kohesi, dan adhesi. Persamaannya yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya materi dari fluida statis ini yaitu hukum Stokes. Hukum Stokes berbunyi, apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam fluida yang kental, maka gerak benda tersebut akan terhambat oleh gaya gesekan fluidanya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk benda yang berbentuk bola berlaku persamaan berikut ini. Nah, di mana Fs adalah gaya hambatan atau gaya gesek, V sebesar 3,14 atau 22/7, N adalah koefisien viskositas fluida, dan R adalah jari-jari. Selanjutnya, V adalah kelajuan relatif benda terhadap fluida. Contoh soal.
Kelereng yang jari-jarinya 0,3 cm dijatuhkan bebas ke dalam wadah berisi oli jika massa jenis oli 800 kg per meter kubik, massa jenis kelereng 1200 kg per meter kubik, koefisien viskositas sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter sekon, dan kecepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya gesek yang dialami kelereng ketika kelereng mencapai kecepatan relatif 0,35 m per sekon. Nah, kita harus tahu dulu apa yang diketahuinya. Pertama itu ada R sebanyak atau sebesar 0,3 cm setara dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Rho fluidanya itu sama dengan 800 kg per meter kubik. Massa jenis benda 1200 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V 0,35 meter per sekon, sedangkan koefisien viskositas sama dengan 3 kali 10 minus 3 kg per meter sekon. Nah, yang kita tanyakan adalah Fs. Sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Fs sama dengan 6V dikali koefisien viskositas dikali jari-jari dikali kecepatan sehingga didapatkan 59,4 Newton. Bagaimana integrasi Islam pada materi fluida ini? Pada surat Al-Baqarah ayat 164 Allah berfirman, "Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in." Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Hujan merupakan peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Terjadinya hujan dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Sedangkan fluida adalah zat yang mengalir. Fluida menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun di mana kita menempatkannya. Hal tersebut saling berkaitan, bahwasanya hujan berupa zat cair yang mengalir dari langit menuju bumi. Ia jatuh di permukaan bumi yang bentuknya bermacam-macam. Air bentuknya mengikuti permukaan bumi. Selanjutnya Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 66, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbukumul ladzina yuzzilakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih, innahu kana bikum rahima. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Ayat tersebut merupakan aplikasi dari hukum Archimedes. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kapal-kapal tersebut merupakan aplikasi dari hukum Archimedes, di mana Archimedes ini merupakan salah satu materi dari fluida statis. Sekian video mengenai fluida statis. Selanjutnya kita membaca hamdalah sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.